praktik pertanian di Bali ini bisa kita lihat dari catatan-catatan yang kita terima sampai saat ini. Misalnya dari masa Bali kuno itu, catatan-catatan yang dapat kita lihat yaitu adalah prasasti. Prasasti yang memuat tentang praktik-praktik pertanian bisa kita lihat adalah Prasasti Sukewana. Di sana yang berangkat tahun 804 Saka terdapat kata huma. Kemudian kata huma ini berkembang menjadi sawah. Nah, kata sawah dalam prasasti Bali kuno baru ditemukan ketika masa anak wungsu, yaitu sekitar abad ke-11. Nah, kata sawah ini identik dengan sistem pertanian, yaitu dengan air, itu sistem air. Nah, yang mengatur air inilah dikenal saat ini dengan sistem subak. Nah, subak yang ada di Desa Selat, dan ini merupakan warisan dari leluhur kami juga, yang terdiri dari induknya adalah 3 subak. 1 subak Selat Kajokau terdiri dari 2 tempek induknya, tempek Sri Bantang, tempek Timun, dan ada lagi 1 sub kecil dari tempekan namanya tempekan Tegeh. Sedangkan untuk subak Selat Tengah terdiri dari 3 tempek. Yang pertama tempek Babakan, yang kedua tempek Taman, yang ketiga tempek Kepuh atau sering juga disebut dengan tempek Dalem. Mungkin ini karena mengingat tempek Kepuh ini dekat dengan Puro Dalem yang letaknya di sebelah selatan Banjar Selat Kajokau, yaitu tepatnya di dekat dalam Setro Selat Kajokau. Subak Selat Peken terdiri dari 8 tempek, yaitu tempek Dugul, tempek Griyo, tempek Nataran, tempek Conto, tempek Babakan, tempek Dajan Dalem, dan tempek Dangin Dalem. subak di Selat dalam catatan-catatan itu sampai saat ini belum ditemukan. Lalu bagaimana kita membedah sejarah subak yang ada di sini? Yaitu bisa melalui tinggalan-tinggalan yang berupa arca ataupun benda-benda yang ditinggalkan sampai saat ini, yang bisa kita lihat itu di Pura Pusah dan Mas Ceti yang ada di Desa Selat. Nah, tinggalan-tinggalan di pura ini kita bisa temukan di sini, yaitu lingga, di mana lingga merupakan simbol kesuburan. Kita rasa simbol-simbol inilah yang mewakili masa-masa pertanian atau masa-masa bercocok tanam di daerah ini melalui dengan subaknya, dengan pertaniannya. Itu simbol-simbol mengharapkan kesuburan terhadap pertanian. Seperti inilah contoh-contoh benda yang kita masih lihat di Pura Pusah dan Mas Ceti di Desa Selat. Pura-pura yang berhubungan dengan sawah sebenarnya ada Bedugul, atau ya belakangan dicatat sebagai ulun carik istilahnya. Ada banyak hulu sesuai dengan profesi masing-masing. Ada ulu pasar, ada ulu carik, dan ada ulu yang lainnya. Kalau kita berbicara tentang pertanian, ya tentu saja yang kita maksud tentu saja ada ulun carik atau disebut sebagai Bedugul juga. Selain Bedugul, satu lagi adalah Mas Ceti. Jadi hubungannya adalah dengan kemakmuran tadi. Jadi Ceti itu sebenarnya berarti penyambung, sedangkan Mas berarti benda ya, atau harta yang berharga itu. Apa yang paling berharga di masa hidup ini? Ya tentu saja kehidupan itu yang berharga.
Jadi Bedugul dan Mas Ceti lah yang dihargai di dalam bidang pertanian. Struktur subak yang ada di Desa Selat terdiri dari 4 Pekaseh. 1 Pekaseh Selat Tengah, Pekaseh Selat Kajokau, 2 Pekaseh di Selat Peken. Hal ini kenapa di Selat Peken ada 2 Pekaseh adalah mengingat luas wilayahnya sangat luas. Ada juga struktur yang namanya penyarikan. Penyarikan ini ada juga 4, 2 di Selat Peken, 1 di Selat Tengah, 1 di Selat Kajokau. Dari 4 penyarikan, dipilihlah 1 orang menjadi penyarikan gede. Sama halnya dengan di Pekaseh. Dari 4 Pekaseh dipilihlah menjadi 1 Pekaseh gede. Yang membedakan daripada Pekaseh dan penyarikan yang ada di Desa Selat adalah fungsinya. Kalau untuk Pekaseh yang ada kaitannya dengan kepemerintahan dan juga untuk kepengairan. Untuk penyarikan fungsinya adalah untuk upacara yang dilaksanakan baik itu di Pariangan, di Pura Pusah, di Pura Dugul, di Maseti, dan juga yang ada di Impelan. Nah, ini yang membedakan antara Pekaseh dan penyarikan. Di Subak Selat, di Subak Selat Peken, Selat Tengah, Selat Kajokau, dulunya memang banyak sekali berdirinya seko-seko yang terkait dengan pertanian, apalagi khususnya terkait dengan subak. Ada seko Manyi, kalau di sini di Desa Selat disebut dengan seko Pederep. Nah, terus ada juga seko Nangalo. Yang sangat kental itu adalah seko Memulo. Nah, seko Memulo ini kalau dulunya sehabis memulo nanti ongkosnya ini direm, tidak dibayar langsung, nanti setelah panen baru dibayar dengan padi. Itu merupakan ongkos daripada seko Memulo yang ada dahulu kala. Namun seiring dengan perkembangan zaman, seko-seko ini kabur. Entah apa pemicu daripada tidak efektif dan tidak aktifnya seko-seko ini. Nah, satu hal menurut pandangan saya adalah karena profesi daripada petani sekarang tidak satu, bukan petani, tapi sekarang sering petani ini disebut dengan buruh tani. Mot emping adalah prosesi upacara. Hal ini dilakukan oleh petani khususnya di Subak Selat untuk melakukan upacara di tempat mata air yang tujuannya tidak lain adalah untuk memohon air itu biar mengalir dan mengairi sawah petani. Mot emping itu ada 2 kata, mot dan emping, dan keduanya bisa berarti sangat berbeda. Pertama, mot itu bisa berarti muat atau membawa, sedangkan emping itu bisa berarti jajan. Jadi sejenis jajan bernama emping yang terbuat biasanya dari jagung yang disangrai. Jadi mot emping berarti membawa jagung yang disangrai. Kemana? Ya tentu saja ke tempat upacara. Upacara apa? Ya upacara Magpagtoyo dalam hal ini.
Arti kedua, mot emping bisa berarti ngemot atau menarik. Kemudian emping sendiri adalah tumbuhan. Jadi mot emping berarti menarik tumbuhan, yang barangkali emping ini adalah salah satu gulma di sawah. Jadi kedua ini bisa digunakan artinya sesuai dengan konteks yang dilakukan di satu desa tertentu. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks ini mot emping sejajar maknanya dengan magpagtoye atau menyambut air. Di Bali punya tradisi yang sangat menarik menyambut air. Teknik untuk mendapatkan kesuburan daripada kaitannya dengan mot emping adalah emping-emping yang ada di sawah petani ini digenangi air awalnya, setelah itu dikeringkan. Dan setelah kering disinilah terjadi pembusukan, akan menjadi kompos atau pupuk untuk nutrisi daripada tanaman padi yang ditanam oleh petani. Magpagtoye sebenarnya dalam konteks desa Selat itu ada di lontar Raja Purana Batur. Tidak secara khusus dikatakan Magpagtoye atau mot emping, tapi hubungannya ada di sumber lontar itu. Jadi desa Selat itu berhubungan dengan Batur sebagai salah satu danau yang ada di Bali. Raja Purana Batur berisi tentang hubungan, jadi antara desa Selat dengan Batur. Ada dua sebenarnya yang memiliki hubungan antara Batur dan Selat itu, yang menjadikan dasar Batur dan Selat punya hubungan. Yang pertama adalah tanah. Tanah di desa Selat itu dianggap sebagai pedruen dari ide Betare. Jadi Betare yang memiliki tanah itu sumbernya juga di Raja Purana Batur. Untuk lebih jelasnya saya bacakan saja. Peling wong desa Selat nguningayang carik duen ide Ratu Sakti ring Sinarata. Artinya peling wong desa Selat maksudnya adalah peling itu pengeling-eling atau pengingat bagi orang-orang di desa Selat. Nguningang carik duen ide berarti yang mengingatkan bahwa carik atau sawah milik beliau yang bernama Ratu Sakti yang berada di Sinarata. Sinarata ini kemungkinan besar adalah nama lain dari Batur. Jadi hubungannya itu yang pertama, jadi carik peduen desa itu. Hubungan kedua adalah hubungan yang didasarkan pada aliran air. Jadi orang Bali pada umumnya dan tentu saja di desa Selat menganggap bahwa aliran air yang mereka nikmati itu berasal dari Danau Batur yang mengalir ke sungai-sungai dan juga menjadi kelebutan mata air atau toya mumbul dalam bahasa Bali. Tempat dilaksanakannya upacara mot emping yaitu di mata air, atau kami di sini di Subak Selat menyebut dengan nama lainnya adalah empelan, yaitu yang letaknya di sebelah timur Banjar Pengiangan Kangin, di sebelah barat Banjar Lumbuan. Pelaksanaan mot emping yang dilaksanakan oleh
Subak Selat, yaitu dilaksanakan pada Purnamaning Sasih Kase. Nah, untuk merealisasikan dan melaksanakan acara Mot Emping, Kramo Subak semua melibatkan diri, laki perempuan. Kalau laki-lakinya tentu diawali dengan pembersihan lokasi, yaitu di sumber mata air. Kalau untuk perempuannya adalah membuat sarana-sarana upakara. Selain Mot Emping ini dilaksanakan di sumber mata air atau di empelan, di Pura Mas Ceti yang menjadi pusat kami sebagai saat melakukan upacara ini juga dilaksanakan upakara-upakara. Bedanya adalah banten-banten yang digunakan ini tidak sama dengan yang digunakan di empelan. Mungkin ada yang sangat mencolok, itu adalah yang sangat berbeda. Kalau di Mas Ceti tidak menggunakan pembangkit. Kalau di empelan menggunakan pembangkit, dan juga dagingnya menggunakan babi guling. Adapun dalam pelaksanaan Mot Emping ini, sarana upakara yang digunakan yaitu satu canang pojati, suci sorwan, dan juga ada pembangkit. Dan untuk menetralisir daripada hal-hal yang supaya tidak mengganggu jalannya upacara, kami sebelumnya juga melaksanakan pocaruan. Nah, di sini pocaruan yang kami pakai itu adalah mance sate, dan juga dilengkapi dengan bebek belangkalung kalau istilahnya di Bali. Selain daripada banten pokok yang saya sebutkan, ada juga banten laban. Banten laban ini adalah untuk memberikan ritual kepada berupa ikan, berupa kepiting, udang, dan mungkin ikan sidat, kalau bahasa Balinya adalah ikan julid. Karena semua itu harus diberikan laban, supaya contohnya kalau kepiting, harapan kami dengan memberikan laban ini, kepiting tidak akan mengganggu saluran irigasi yang akan membocorkan semua dinding-dinding saluran irigasi tersebut.